dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya Putri Andriana dalam acara persembahan untuk Bunda, Bunda Cerdas, Keluarga Bahagia, hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Gimana nih Bunda kabarnya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Nah Bunda, kalau misalnya kita lagi ngomongin soal tren belakangan ini ya, itu banyak banget yang bahas soal bahasa cinta atau love language. Ini tuh entah memang baru tren sekarang atau sebenarnya udah ada sih dari lama. Jadi konsep love language atau bahasa cinta ini itu pertama kali dikenalkan oleh Gary Chapman, yaitu yang merupakan seorang penulis buku yang berjudul Five Love Language. Ini setahu aku sih buku ini sudah ada sejak tahun 1992. Nah, di mana Chapman sendiri itu sudah meneliti dan membedah konsep komunikasi dalam suatu hubungan. Dari penelitiannya tersebut, Chapman mengenalkan sebuah konsep bahasa yang dapat diaplikasikan dalam hubungan di kegiatan sehari-hari. Mungkin kalau misalnya kita ngomongin soal hubungan itu luas ya, bisa hubungan dengan pasangan, atau dengan teman, dengan orang tua, atau mungkin yang akan kita bahas hari ini, kita mau bahas soal mengenal bahasa cinta pada anak. Jadi fokusnya ini adalah love language bunda-bunda di rumah terhadap anaknya tuh bagaimana sih dan penting gak sih, terus manfaatnya apa aja. Nah hari ini kita mau bahas soal bahasa cinta tersebut, tapi aku nggak sendiri, di sini sudah ditemani oleh Mbak Karin. Halo Mbak Karin. Halo. Apa kabarnya Mbak, sehat dong? Sehat. Kalau nggak sehat nggak di sini ya Mbak. Iya betul. Nah jadi buat bunda-bunda mungkin yang belum tahu, jadi Mbak Karin ini sebenarnya nama lengkapnya Katarina Ira Puspita, betul ya? Betul. Betul. Nah Mbak Karin ini merupakan salah satu psikolog ya, bener ya? Nah jadi kayaknya cocok banget kalau misalnya kita mau bahas soal love language sama Mbak Karin ini sendiri. Langsung aja nih Mbak, aku penasaran. Jadi sebenarnya love language atau bahasa cinta itu apa sih? Terus ada apa aja gitu jenis-jenis dari bahasa cinta itu sendiri? Oke, jadi tadi kan udah sempat dijelasin sedikit ya, tentang love language. Jadi namanya aja love language, atau kita bilangnya bahasa cinta atau bahasa kasih sayang. Jadi ini sebenarnya adalah suatu konsep untuk mendeskripsikan bagaimana seseorang mengekspresikan dan menerima kasih sayang dari orang lain gitu. Nah tadi memang love language ini ada beberapa bentuknya, jadi tidak sama seperti bahasa komunikasi sehari-hari. Ini bisa dalam bentuk yang berbeda-beda. Nah yang dikemukakan oleh Chapman ini ada 5. Yang pertama adalah physical touch atau sentuhan, lalu ada word of affirmation atau kata-kata, ada hadiah, terus ada act of service atau tindakan melayani, sama yang kelima itu quality time. Jadi bagaimana seseorang mengungkapkan perasaannya dan dia menerima kasih sayang itu bisa dalam bentuk 5 hal tadi. Jadi bukan cuma dalam bentuk kata-kata. Oh, jadi sebenarnya ini adalah sebuah konsep gimana sih cara kita menyampaikan kasih sayang kepada orang lain gitu dan ya. bagaimana kita juga prefer atau memilih nerima kasih sayangnya dengan cara tersebut. Dengan cara apa? Jadi gimana kita memberi dan gimana kita menerima gitu ya. Tapi betul. ini sekali lagi aku mau konfirmasi, sebenarnya ini kan sudah ada sejak lama ya? Iya, konsep sudah ini. lama. Tapi baru tren banget sekarang-sekarang ini nih. Sekarang kan banyak banget kalau misalnya kita lagi ngumpul tuh, love language lo apa? Kalau gue gini, lo gimana gitu. Kok kayaknya baru hype sekarang, padahal udah ada sejak dulu ya. Oke, kita sepakat berarti sudah ada 5 poin tadi ya. Nah, ciri ini kita kan ngomongin love language terhadap anak ya Mbak. Itu sebenarnya ciri-ciri anak yang memiliki bahasa cinta tuh bagaimana? Kita bahas dari yang pertama dulu ya. Tadi ada word affirmation. Itu ciri-cirinya gimana tuh biasanya? Oke. Jadi sebenarnya ini berlaku buat semua ya, bukan cuman buat pada anak. Jadi kalau namanya word affirmation atau kata-kata, artinya anak tersebut akan lebih senang mengungkapkan perasaan kasih sayangnya atau menerima kasih sayangnya kalau dia diberi pujian atau diapresiasi. Wah, kamu pinter ya. Aduh, mama sayang banget sama kamu gitu. Jadi dengan mengungkapkan apa yang misalnya anak lakukan, dipuji gitu ya. Orang tuanya bilang, "Oh, pokoknya mama bangga deh kamu nilainya bagus," atau "Mama bangga kamu bisa jagain adik." Nah, itu anaknya akan merasa disayangi gitu.
Jadi anak itu lebih senang kalau misalnya dipuji gitu ya, terus atau mungkin disampaikan rasa sayangnya tuh melalui kata-kata. Iya, Itu yang pertama, afirmasi word positif. affirmation. Oke, terus yang kedua quality time. Nah, itu Quality gimana? time. Quality time kan artinya waktu yang berkualitas. Yap. Jadi anak akan merasa disayangi gitu ya. Dia senang kalau misalnya ngabisin waktu bareng-bareng. Quality ya, not quantity. Artinya bukan berarti harus 24 jam sama anaknya, harus bareng-bareng terus, tidak. Tapi ketika misalnya ada waktu untuk bersama, ya mereka sama-sama nih, orang tuanya nggak sambil pegang handphone, Ya. pokoknya fokus perhatiannya ke anaknya gitu ya. Itu namanya quality time. Jadi waktu yang dihabiskan sama anak itu berkualitas. Mereka Ya. menghabiskan waktu untuk kegiatan yang memang fokusnya sama anak. Jadi bukan menghitung berapa lamanya, tapi sebentar pun asalkan berkualitas, itu yang dinamakan dengan quality time ya. Iya. Daripada kan kita sering-sering ngumpul tapi pas ngumpul sibuk sendiri-sendiri. Iya. Itu kan sama aja bukan quality time gitu kan. Oke, terus yang ketiga tadi ada receiving gift. Itu gimana ciri-cirinya, Mbak? Ini paling gampang, anaknya berarti seneng dikasih hadiah. Nah, tapi bukan berarti terus anaknya materialistik ya, maunya Iya. dikasih hadiah. Sebenarnya dari orang-orang gitu ya, atau anak yang punya bahasa cinta ini hadiah, mereka tuh merasa ketika orang tersebut memberikan hadiah gitu, orang tersebut memikirkan dirinya, proses di balik hadiahnya itu gitu. Iya. Jadi bukan karena harus hadiahnya mahal, bahkan mungkin dikasih hadiah yang sederhana, cuman mainan yang harganya 5.000 gitu, tapi dibungkus, terus saatnya anaknya memang lagi senang mainan tersebut, dia akan sangat suka, dia sangat bahagia, oh mama sayang ya sama aku gitu. Jadi dia senang memberikan hadiah dan dia senang menerima hadiah. Ya, oke. Berarti memang aku tapi setuju juga sih, karena banyak banget nih yang kalau misalnya kayaknya kita senang dikasih barang, wah dia matre nih gitu kan, wah anak ini nih maunya apa-apa yang berbau materi, padahal nggak gitu juga ya. Iya. Yang dia butuhkan sebenarnya, oh kalau kasih barang ke aku berarti dia sayang nih, peduli sama aku gitu. Oke, terus next ada act of service. Kalau itu ciri-cirinya gimana, Mbak? Act of service atau tindakan melayani, Ya. artinya orang tuanya banyak melakukan tindakan untuk membantu anak ini. Misalnya, oh terus kamu berat ya, oke mama bantu bawain gitu. Oh kamu mau makan apa, mama buatin gitu. Jadi dalam bentuk perilaku yang nyata sehingga anaknya merasa diperhatikan gitu. Oh, sebenarnya intinya mah peka gitu ya. Jadi anaknya lagi butuh apa nih, orang tuanya tahu nih gitu. Terus yang terakhir itu adalah physical touch. Nah, kalau ini tuh ciri-cirinya gimana, Mbak? Ciri-cirinya kalau physical touch artinya sentuhan. Biasanya anak dengan bahasa cinta yang sentuhan, dia senang dipeluk, dia senang dipangku, senang cuddling gitu sama-sama, senang kalau sambil cerita disisirin karena ada sentuhan. Terus misalnya lagi nonton sambil dipangku, baca buku sambil dipangku, jadi ada sentuhan secara fisik. Sebenarnya mungkin relate sama quality time tadi gitu kali ya. Iya, karena bisa saja bahasa cintanya lebih dari satu. Lebih dari satu. Nah, itu yang mau aku tanyain. Itu sangat mungkin nggak? Karena sebenarnya kalau ngomongin soal 5 poin tadi ya, jujur misalnya aku sebagai anak atau aku sebagai seseorang gitu, siapa sih yang nggak mau dikasih 5-5-nya gitu loh, Mbak. Cuma mungkin di setiap orang tuh punya yang dominan kali ya di antara 5 itu ya. Tapi sangat mungkin memiliki lebih dari satu. Oke. Jadi kalau menurut si Chapman-nya sendiri, kita biasanya punya yang primary, yang utama, sama yang secondary-nya. Jadi dari 5 itu kita punya 2 yang paling kita pilih atau lebih sering kita lakukan untuk mengekspresikan kasih sayang kita gitu. Taunya dari mana sih? Taunya dengan cara mengobservasi. Kalau misalnya dalam sama hubungan sama anak, anaknya tuh senangnya merhatiin orang lainnya gimana sih, atau senangnya kita merhatiin orang lainnya seperti apa gitu ya. Maksudnya ketika kita memperlakukan anak kita, dia senangnya seperti apa, atau hal apa yang sering dia komplain, mama nggak pernah peluk aku. Wah, perasaan saya sering muji-muji, tapi kok dia komplain kayak mama nggak pernah peluk. Oh, mungkin bahasa cintanya dia adalah sentuhan. Gitu. Jadi apa yang anak sering komplain atau request, mama peluk aku dong, mama pangku aku dong. Nah, kita jadi tahu, oh ternyata apa bahasa cinta anak ini. Oke, nah kalau misalnya tadi dari penjelasan Mbak Karin tuh aku nangkepnya gini,
love language seseorang itu adalah dia senang diperlakukan bagaimana, ya kan, dengan orang lain. Kita juga memperlakukan begitu ke orang lain. Iya, betul. Misalnya contoh ya, misalnya aku lebih suka quality time. Aku lebih suka love language aku quality time. Berarti aku pun ke orang lain juga seperti itu gitu ya. Iya, betul. Jadi dua arah ya. Oke, nah gitu Bunda. Jadi sejauh ini kita bahas, berarti kita sepakat ada 5 bentuk tadi ya dari love language itu sendiri. Nah, Bunda juga perlu tahu nih sebenarnya penting nggak sih love language itu dan manfaatnya apa. Nah, tapi aku sama Mbak Karin nggak akan bahas di segmen ini. Kita mau break dulu sebentar. Jadi buat Bunda jangan kemana-mana, tetap saksikan persembahan untuk Bunda. Bunda Cerdas, Keluarga Bahagia. Oke Bunda, kembali lagi dalam acara persembahan untuk Bunda, Bunda Cerdas Keluarga Bahagia. Masih membahas soal love language atau bahasa cinta. Tadi aku sama Mbak Karin sekilas udah bahas apa aja sih bentuk-bentuk dari love language itu sendiri ya. Nah Mbak, sebenarnya love language ini tuh penting nggak sih? Ya kan, buat anak-anak ya, kita bahasnya fokusnya ke anak-anak. Dan manfaatnya tuh apa kalau misalnya memang orang tua atau Bunda nih memahami love language dari anak? Penting banget dong. Gini, ibaratnya gitu ya, kan ini bahasa. Kalau kita berbicara dalam bahasa yang berbeda, saling ngerti nggak gitu? Yeah. Misalnya nih analoginya aja, satu ngomong pakai bahasa Inggris, satu ngomong pakai bahasa Indonesia, terus dua-duanya saling nggak ngerti. Nah, pasti nggak ada koneksi kan. Jadi nggak nyambung gitu. Jadi kenapa sangat penting? Kita percaya kalau dalam diri setiap anak tuh ada yang namanya tank kasih sayang. Dan tank itu harus dipenuhi oleh kasih sayang. Kalau tidak terpenuhi, maka anak akan cari kasih sayangnya di luar, bukan di rumah. Mungkin sekali dengan cara-cara yang tidak tepat, sehingga muncul perilaku-perilaku yang akhirnya tidak baik juga, betul. Jadi orang tua kan tugasnya mengisi tanknya, biar mudah mengisinya cepat. Pakai cara yang efektif, tahu bahasa kasih sayang anaknya apa. Gitu. Jadi memang sebenarnya jembatan komunikasi ya antara anak dan orang tua. Jadi mungkin bisa dibilang bahaya juga nggak sih Mbak, atau gimana ya kalau misalnya si orang tua nih nggak tahu nih anaknya senengnya digimanain gitu, itu bisa bahaya juga ya. Salah satunya tadi akhirnya dia mencari kasih sayang di luar keluarga gitu ya, di luar rumah, dan akhirnya justru malah perilaku menyimpang gitu ya. Iya, dan yang pasti sih jadi miskomunikasi ya. Misalnya anaknya komplain nggak pernah ngerasa nggak disayang gitu, padahal orang tuanya ngerasa aku tuh udah nyayang kamu banget, apa yang kurang gitu. Jadi karena nggak match, karena nggak saling, bukan nggak match ya sebenarnya, mungkin orang tuanya punya bahasa cinta yang berbeda, tapi tidak saling memahami apa sih bahasa cintanya masing-masing gitu. Karena kan sebenarnya namanya orang tua ya, namanya ibu kan pasti sebenarnya pasti sayang lah sama anaknya. Cuman karena mereka nggak punya koneksi, akhirnya sama-sama nggak sampai. Anaknya malah merasa orang tuanya nggak menyayangi dia gitu kan. Nah itu jangan sampai kayak gitu ya bunda-bunda. Nah terus nih Mbak, kalau misalnya oke, kita anggap orang tua sudah tahu nih salah satu bahasa love language anaknya. Perlu nggak menerapkan 4 yang lainnya? Kan tadi ada 5 tuh. Perlu nggak menerapkan 4 lainnya? Sebenarnya semuanya tetap perlu diterapkan. Bayangkan misalnya anaknya bahasa cintanya sentuhan, terus masa orang tuanya nggak pernah nyediain waktu sama anaknya gitu ya. Tapi dengan mengetahui mana yang jadi bahasa cinta anaknya, orang tuanya bisa lebih fokus. Oh, anak ini lebih suka kalau saya melakukan hal ini ke dia gitu. Jadi dia akan merasa orang tuanya menyayangi. Jadi bukan berarti terus kalau cuman anaknya cuman 2 terus yang lainnya tidak dilakukan sama sekali. Cuman prioritasnya atau seberapa banyak atau seberapa sering melakukannya jadi diutamakan yang jadi bahasa cinta anaknya. Oke, itu di note ya Bunda. Jadi nggak harus hanya menerapkan 1 love language aja, tapi kalau bisa sih 5-5-nya ya. Tapi kan sebenarnya ada juga ya kadang-kadang anak-anak lu nggak suka dipeluk-peluk gitu kan, atau di depan orang nih nggak suka dipuji-puji gitu kan, ada juga ya Mbak ya. Itu mesti perlu dipahami juga sama bunda-bunda di rumah ya. Iya, karena bisa jadi memang bukan itu bahasa cintanya, atau kadang ketika anaknya beranjak remaja bentuknya harus berbeda gitu. Iya, karena kan dia berkembang ya, beda sama pas dia anak-anak gitu kan. Jadi misalnya sama-sama disentuh tapi nggak dipeluk-peluk, misalnya cuma di tap-tap gitu. Jadi atau tos tapi fist gitu. Jadi bukan yang sama-sama dengan bahasa cinta sentuhan tapi bentuknya yang berbeda. Oke. Nah, terus nih Mbak Karin kan psikolog nih ya. Pernah nggak sih nemuin case gitu ya?
ada dampak nih dari si anak ini tuh karena orang tuanya nggak paham love language anaknya, akhirnya anaknya gimana gitu. Pernah nggak sih ada pengalaman kayak gitu? Biasanya akhirnya yang paling sering itu jadi hubungan orang tua dan anaknya saling berkonflik dan tidak hangat gitu. Anaknya merasa orang tuanya tidak mengerti, orang tuanya juga bingung harus ngertiin anaknya gimana gitu. Jadi mereka ya di rumah berantem atau perang dingin, diem-dieman gitu. Itu yang sering terjadi, kan jadinya nggak enak juga ya suasana di rumah gitu, karena anaknya merasa orang tuanya nggak perhatiin. Tapi ketika orang tuanya merhatiin, tapi orang tuanya juga bingung gitu, ini harus diapain lagi gitu. Saya kayaknya udah bantuin dia, padahal anaknya pengennya dipeluk gitu, atau orang tuanya sering ngasih hadiah tapi anaknya sebenarnya bahasa cintanya tuh quality time gitu, jadinya kan nggak ketemu gitu. Tapi oke, itu kan misalnya anak terhadap orang tua ya. Nah kalau sebaliknya ada nggak sih Mbak? Maksudnya orang tua yang, duh anak saya nih nggak sesuai gitu dengan keinginannya gitu. Kita putar balik tuh ada nggak sih case kayak gitu? Pastinya nggak sesuai bahasa cintanya maksudnya. Iya, maksudnya kan biasanya anak merasa orang tuanya tidak menyayangi dia karena tidak paham dengan love language-nya. Nah kalau kita balik kondisinya, orang tua merasa anaknya tidak memahami love language orang tuanya, itu ada nggak sih kayak gitu biasanya? Ada sih, biasanya lebih seperti gini, orang tuanya tidak mengerti apa yang terjadi sama anaknya gitu ya. Akhirnya orang tuanya jadi serba salah gitu, jadi dia juga bingung gitu. Dan misalnya dia merasa juga anaknya akhirnya challenge dia terus, anaknya kok juga nggak perhatian balik, anaknya cuma menuntut. Itu juga sangat sering terjadi. Sangat sering gitu. terjadi ya. Jadi bukan orang tua terhadap anak, tapi anak juga sebenarnya harus paham love language orang tua gitu ya. Oke. Nah terus sebenarnya nih aku juga penasaran, kalau misalnya kita ngomongin 5 love language tadi, nah, kita ngomongin ke anak-anak nih misalnya, mungkin yang pola pikirnya belum dewasa gitu Mbak. Misalnya diajak jalan-jalan terus, quality time, terus juga dikasih gift terus. Nah itu mungkin gak sih anaknya tuh jadi maunya dikasih hadiah terus gitu, jadinya kebiasaan, atau misalnya sekalinya orang tuanya nggak membelikan hadiah nanti gimana. Nah itu bisa nggak sih kalau misalnya orang tua saking ngertinya efeknya tuh jadi kayak gitu? Iya, tapi sebenarnya nggak seperti itu sih konsep love language ya gitu. Jadi kan tadi dibilang sebenarnya bukan berarti anak yang bahasa cintanya hadiah artinya dia matre terus dia maunya hadiah terus gitu. Nah atau anak yang maunya bahasa cintanya dilayanin terus kayaknya maunya dilayanin terus. Orang tua tetap bisa membantu misalnya dengan memberdayakan anak misalnya, oke, kamu kerjain ya nih sampai 50% atau 90% tugasnya, nanti mama bantuin gitu, atau papa akan bantu mengerjakan yang di sisanya gitu, atau nanti dapat hadiah kalau dia ada prestasinya atau dia berbuat baik. Dan itu tadi hadiahnya sebenarnya bukan sesuatu yang harus mahal, bisa yang sederhana tapi pasti anaknya senang gitu, asal dibungkus dengan rapi. Wah dia kayak udah dapat sesuatu yang besar gitu. Berarti sebenarnya bisa dibilang juga orang tua selain memahami juga perlu tahu batasan-batasannya mungkin ya. Oke. Nah jadi gitu bunda-bunda, ternyata love language ini tuh sangat perlu banget dipahami bunda-bunda, khususnya juga terhadap anak-anak karena manfaatnya banyak dan dampaknya juga ada. Mungkin meskipun tidak begitu terlihat tapi dampaknya tetap bisa dirasakan anak kalau misalnya bunda-bunda tidak memahami love language dari anak-anak. Seru banget nih pembahasannya, aku jadi paham apa sih yang dimaksud dengan love language yang lagi tren belakangan ini. Tapi aku sama Mbak Karin gak sampai situ aja ngobrolnya, kita masih mau lanjut lagi. Tapi di segmen selanjutnya, makanya buat bunda-bunda pastikan terus saksikan persembahan untuk Bunda, Bunda Cerdas Keluarga Bahagia. Hai Bunda, jumpa lagi dalam persembahan untuk Bunda, Bunda Cerdas Keluarga Bahagia. Masih membahas soal love language terhadap anak atau bahasa cinta terhadap anak. Nah tadi kan Mbak Karin sempat menyinggung sedikit kalau misalnya seiring bertumbuhnya anak itu mungkin saja love language berubah berarti ya Mbak ya? Sebenarnya bukan love language-nya berubah, tapi cara mengekspresikannya berubah gitu. Jadi bahasa kasih sayang ini atau bahasa cinta kan sama seperti karakteristik kepribadian. Jadi cenderung relatif menetap. Mungkin sekali berubah gitu ya, tapi itu juga nggak gampang gitu. Prosesnya benar-benar panjang, ada faktor-faktor dari lingkungan yang
benar-benar signifikan mempengaruhi, tapi relatifnya stabil. Nah, berubahnya itu dalam bentuk cara mengekspresikan perilakunya gitu. Yang kayak tadi, misalnya waktu kecil senengnya dipeluk, udah gede tetap sentuhan, tapi bukan yang dipeluk di depan umum, tapi lebih ke misalnya dielus-elus lengannya gitu. Atau kalau lagi sedih dipegang-pegang tangannya gitu. Tapi berarti sementara kalau dalam bentuknya tuh relatif stabil, cuman cara mengekspresikannya mungkin ya. Betul. Kayak atau misalnya yang receiving gift dulu waktu anak-anak kan seringnya dikasih mainan. Kalau udah gede kan nggak mungkin ya. Masa udah 20 tahun dikasihnya mainan terus gitu. Jadi memang sebenarnya relatif stabil karena itu adalah bergantung terhadap karakteristik si anaknya. Iya. Cuman cara mengekspresikan aja yang berbeda ya. Oke, terus Mbak misalnya nih, kalau misalnya anak itu ternyata memiliki love language yang berbeda dengan orang tuanya, itu gimana cara mengatasinya? Misalnya si anak tersebut adalah senangnya quality time, tapi orang tuanya nih sibuk banget nih gitu. Atau mungkin anak itu senangnya word of affirmation, tapi ternyata orang tuanya itu adalah tipe orang yang nggak bisa mengungkapkan dengan kata-kata. Itu cara mengatasinya gimana Mbak? Iya, kalau misalnya masalahnya yang quality time tadi, sebenarnya kan bukan masalah harus harian gitu ya. Yang penting orang tuanya tetap sediakan waktu untuk anaknya. Pulang kerja misalnya, tidur bareng, itu sebelum tidur baca buku bareng, terus cerita-cerita, nah anaknya senang. Atau kalau memang orang tuanya bukan tipe yang mengekspresikan, ya belajarlah untuk mengekspresikan gitu. Kan gunanya tahu bahasa cinta ini supaya bisa saling memahami. Terus kalau udah tahu, tapi saya orangnya nggak kayak gitu, ya nggak akan ada fungsinya juga gitu. Jadi bagaimanapun orang tua sebagai orang dewasa yang harus belajar beradaptasi juga gitu. Jadi tidak bisa menuntut anaknya beradaptasi tanpa orang tuanya beradaptasi. Jadi memang harus belajar, kalau nggak terbiasa ya belajarlah untuk mengungkapkan, wah mama sayang sama kamu gitu. Nah itu kan nggak sulit ya saya rasa. Iya. Tapi ya berarti memang kuncinya mau nggak mau harus beradaptasi. Atau mungkin kalau anaknya udah gede paham, bisa anaknya beradaptasi juga nggak salah ya Mbak ya? Iya betul. Berusaha memahami kalau misalnya memang orang tuanya tuh bukan tipe yang seperti itu. Terus kalau misalnya bahas, kita kan dari tadi fokusnya ke orang tua dan anak. Nah berarti kan orang tua itu sebenarnya ibu dan ayah ya kan? Itu kalau misalnya ternyata anaknya tuh memiliki love language yang berbeda nih terhadap ibu dan ayah, itu mungkin nggak sih Mbak? Misalnya aku sebagai anak nih, sama ayah kan biasanya manjain ya kan, kayak gampang nih ngasih barang gitu. Nah aku tuh lebih suka sama ayah love language-nya receiving gift. Tapi mungkin kalau sama ibu aku lebih sukanya word of affirmation, tuh mungkin nggak? Cenderungnya nggak seperti itu sih ya gitu. Jadi kan karena tadi itu karakteristik, bagian dari karakteristik kepribadian. Jadi sama siapapun, bahkan kalau nanti anaknya besar sama temennya, sama pasangannya, itu akan cenderung sama bahasa cintanya gitu. Jadi nggak bisa kalau si person A terus dia jadinya pakai yang ini, kalau si B terus dia gaya bahasa cintanya berbeda gitu. Jadi akan cenderung sama. Ketika dia sama ibunya ingin kasih sayangnya dengan kata-kata, ya sama ayahnya dia juga akan cenderungnya ingin dengan kata-kata juga gitu. Ya berarti memang karena kan balik lagi ke karakteristik ya. Itu kalau namanya ke orang beda-beda itu mah emang maunya dia aja kali ya, beda-beda. Oke. Nah terus nih Mbak, kita ngomongin cara menerapkan bahasa cinta ya kan kepada anak-anak. Kita bahas coba dari word affirmation nih, ada nggak sih mungkin pesan dari Mbak Karin nih kalau misalnya buat orang tua yang anaknya word affirmation, menerapkannya seperti apa gitu? Iya, buat orang tua di rumah yang kalau menyadari ternyata anak saya nih bahasa cintanya kata-kata atau afirmasi, berarti orang tua harus lebih sering mengapresiasi, mengafirmasi, memberikan pujian kepada anaknya. Even itu hal-hal yang sederhana. Misalnya tadinya dia mandinya masih dibantuin, terus dia bisa mandi sendiri. Wah, kakak hebat banget, mama bangga gitu. Jadi hal-hal kecil sederhana, bukan sesuatu yang harus achievement yang besar gitu. Itu pun harus diapresiasi. Jadi anak merasa diperhatikan dan disayang. Oke. Terus kalau misalnya yang quality time gimana Mbak? Quality time berarti harus bersedia menyediakan waktu untuk hanya fokus sama anak gitu. Berapapun waktunya, hanya 30 menit setiap hari sepulang kerja gitu ya. Jadi coba sediakan waktu untuk main sama anak, fokus, handphonenya ditaruh, nggak mikirin kerjaan, nggak mikirin hal yang lain. Pokoknya main aja bareng sama anak, ikutin, dengerin semua ceritanya anak mau main apa diikutin gitu. Jadi
anaknya merasa bahwa orang tuanya benar-benar memberikan waktunya secara berkualitas untuk anaknya. Oke, berarti poinnya juga kualitas bukan kuantitas gitu ya Mbak. Kalau misalnya yang receiving gift, sorry maksudnya gimana Mbak? Ya, kalau receiving gift sebenarnya balik lagi tadi ya, itu bukan berarti anaknya maunya dikasih hadiah terus gitu. Jadi orang tua juga perlu memahami bahwa ada anak yang memikirkan ketika diberikan hadiah, orang tuanya itu ketika milih hadiahnya kan pasti mikirin anaknya nih. Oh, anak aku suka ini nih gitu, ngelihat ini, aku beliin lah. Nah, itu sebenarnya yang buat orang-orang dengan atau anak ini dengan bahasa cinta hadiah itu merasa dapat perhatiannya di situ, bukan di bendanya ya gitu. Jadi coba berikan anak hadiah-hadiah kecil untuk setiap pencapaiannya sehingga merasa bahwa orang tuanya memperhatikan apa yang dia lakukan. Oke, terus kalau misalnya yang act of service gimana nih sarannya Mbak? Memberikan, kalau act of service tadi memberikan bantuan, bersedia membantu dan melayani anak, tapi nggak boleh semuanya terus dibantuin, tapi harus tetap memberdayakan anak. Jadi memberikan bantuan dengan, oh yuk kamu kerjain dulu sendiri, nanti misalnya baru kalau susah mama atau papa bantuin. Dan yang terakhir kalau misalnya buat yang physical touch, Ya, itu kalau gimana physical touch sebenarnya paling kelihatan karena bisa anaknya dipeluk, disentuh, dibelai, dipangku gitu ya. Banyak-banyak melakukan sentuhan secara fisik membuat anak merasa disayangi oleh orang tuanya. Gitu, wah. Nih ya bener-bener pesan dari Mbak Karin nih bermanfaat banget. Soalnya aku juga setuju banget Mbak. Apalagi misalnya aku sebagai anak atau mungkin nanti sebagai calon orang tua tuh harus paham banget mengenai si bahasa cinta terhadap anak ini ya. Karena udah saatnya kita harus peka terhadap anak-anak. Jadi gitu ya bunda-bunda. Ini penting banget menyaksikan atau mungkin yang belum menyaksikan segmen sebelum-sebelumnya itu harus banget dengerin karena memang manfaatnya itu adalah menjalin komunikasi antara orang tua dengan anak, bonding juga ya Mbak ya. Pokoknya kalau misalnya bunda mengabaikan dari bahasa cinta terhadap anak ini juga ada dampak-dampak yang mungkin bisa berbahaya terhadap anak-anak gitu. Oke, cukup sampai sini pembahasan aku sama Mbak Karin tentang love language atau misalnya bahasa cinta terhadap anak. Tapi buat bunda-bunda jangan lupa saksikan episode persembahan untuk bunda lainnya karena masih banyak topik yang dibahas yang penting banget informasi buat bunda. Tentunya hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Bye bunda, see you.